Universitas Negeri Medan, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Kami akan melakukan mini riset terkait dengan topik penyeleksian dan pelatihan karyawan. Kami dari kelompok 7 dan tugas ini akan kami tunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ikutin terus kegiatan kami ya. Dadah. Oke, jadi sekarang kami sudah berada di tempat UMKM yang sebelumnya kami maksud. Nah, di sini perkenalkan saya Putri Fonataba dan di sini kami sudah berada langsung dengan pemilik UMKM tersebut. Nah, sebelumnya izin Kak, boleh diperkenalkan namanya sebelumnya? Oke, nama saya Yaumil Hasana, bisa dipanggil Yaumil. Oke, baik. Di sini kami izin sebelumnya kami ingin melakukan mini riset dan kami akan menanyakan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Kakak. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan usahanya Kakak. Nah, sebelumnya di sini saya akan bertanya untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini pertanyaan saya, kapan mulai berdirinya usaha Kakak ini dan dari mana sumber modalnya, dan kalau boleh tahu nih Kak, sumber modalnya itu dari modal Kakak sendiri atau dibantu dari orang lain? Jadi untuk usahanya ini sendiri itu berdiri di tahun 2019 awal. Itu pada saat masa perkuliahan awal-awal lah. Dan itu masih sistem jualannya itu belum bentuk toko, masih sistem COD dari antar kampus ke kampus, rumah ke rumah. Itulah. Untuk modalnya sendiri itu modalnya kebetulan di awal itu dari modal kita sendiri, dari sisihan uang jajan kami berdua. Itulah kami kayak waktu luang, karena kan kita juga mahasiswa kupu-kupu, nggak ada organisasi kan, jadi itulah kepikiran buat jualan seperti itu. Kemudian masuklah masa COVID, itulah kita pulang kampung tuh, jadi di situ kita kebetulan ada semisal ruangan yang nggak kepakai, jadi itu yang kami gunakan untuk dibuat usaha itu. Dan kalau untuk membuat jadi sebuah toko itu ya otomatis itu modalnya nggak dari kami sendiri gitu, pasti ada bantuan dari orang tua ya. Itulah penjelasannya. Oh iya, baik Kak, terima kasih. Untuk berbicara modal tadi, kalau boleh tahu nih Kak, awal Kakak usaha itu modalnya itu nominalnya berapa gitu Kak? Sampai kira-kira bisa sebesar ini tuh diawali dengan modal berapa gitu? Kalau diawali dari untuk menjadi sebuah toko itu diawali modal itu kami kurang lebih itu berapa ya? 20 juta itu kurang lebih. Itu udah semua lah. Baik Kak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ditanyakan oleh rekan saya. Ya, jadi Kak, pertanyaan selanjutnya itu ada nggak cabang lain dari yang di sini? Iya ada. Itu tadi yang pertama tuh toko tuh berdiri itu di Rantau Perapat. Itu sebenarnya yang pertama, ini tuh jadi cabangnya gitu. Karena kan setelah masa Covid itu kan masuk lagi kembali kuliah. Jadi mau nggak mau tuh ditinggal. Jadi kita berpikir kayak ini tadinya tuh kamar kos. Jadi kayak iya negosiasi juga lah sama orang tua, bisa nggak kira-kira ini dibuat tuh gitu kan. Jadi ya ini tuh ya 1 tahun lalu lah gitu kalau untuk cabangnya. Terus ada usaha yang lainnya nggak Kak selain dari usaha ini? Iya itu kafe, iya kopi lah ya, warung kopi kan kafe sebenarnya. Dari Ayu. Selanjutnya ada berapa karyawan Kak dalam usaha toko baju ini? Untuk karyawan tuh kalau untuk usaha hijab ini sendiri tuh cuman satu, itulah karena ditinggal yang di Rantau Perapat tuh, jadi cuman itu aja, satu itu aja karyawannya. Kalau untuk yang di kafe ada berapa karyawan? Kalau itu 2 orang. Dari 2 orang itu ada nggak dikasih bagian pekerjaannya sesuai dengan keahliannya? Misal kayak kafe ini kan buat kopi misalkan Kak, sama bagiannya dia ngasih buat kopi atau ngasih ke tamunya gitu.
ada sih bagiannya, satu tuh istilahnya kayak yang memang Kualitas. buat minuman, satu buat makan, tapi yang ngantar tuh tetap ya gantian, Oh, karena ya orang itu berdua ya orang itulah ya, oh iya. nggak ada bagian yang terstruktur sekali. Nah, untuk kayak cara kakak sendiri nerima karyawannya itu ada nggak kak kayak persyaratannya yang kayak terstruktur gitu atau kayak terima aja nih gitu? Kalau untuk karyawan sendiri itu kebetulan memang nggak ada kayak gitulah ya, kayak maksudnya kayak persyaratan harus ini enggak, karena memang kebetulan nih ya mereka sendiri yang menawarkan, karena tadinya itu memang nggak buka, jadi orang itu yang menawarkan, kak kalau buka cuman jadi kami yang kerja gitu untuk taman-taman kami, jadi kayak sebenarnya apa namanya ya, ya itulah nggak ada yang terstruktur kali lah persyaratannya, cuman ya terima aja gitu. Berarti nggak ada proses seleksi Nggak gitu ada, ya kak iya. ya? Terus, untuk kayak misalnya kayak udah diterima gitu berarti orang itu memang udah tahu kerjanya atau kayak kakak latih lagi nih, maksudnya kayak ini kamu bagiannya ini terus gini nanti ya seperti ini ya gitu. Nggak ada dilatih-latih kali sih, cuman hanya sekedar ngasih tahu gambaran besarnya ya, ya ini bagian yang buat minum, ini yang buat makanan gitu. Yaudah kalau masalah bersih apa segala macam ya kalian berdua itu kerjasama gitu aja sih, nggak ada. Karena cuma dua gitu kan Iya. nggak ada pembagiannya kan, maksudnya sama-sama nih kak. Iya. Itu kayak pernah keteteran nggak sih kak kerjanya gitu? Kalau Karena cuma keteteran berdua. sih nggak pernah, karena memang nggak pernah yang rame-rame sekali ya, Heeh. jadi nggak pernah yang sampai keteteran seperti itu. Terus selama kayak buka kafe atau ini ada nggak sih kak kayak permasalahannya atau kayak kendala mungkin dari karyawannya atau dari kakaknya sendiri gitu? Kalau permasalahan paling gimana ya, bukan yang terlalu besar-besar sekali, karena ya kalau dibilang kan masih manual lah untuk pencatatan apa segala macam, paling hanya itu aja, nggak yang sampai besar-besar kali permasalahan tuh, nggak, cuma hanya sebatas itu aja. Jadi kayak nggak ada terlalu kesulitannya kali lah ya kak, Nggak berarti ya. ada sih. Karena kan ini kayak istilahnya teman-teman juga gitu ya kak, Iya. kerjanya Iya. teman-teman juga gitu ya. Nah, dari penjelasan kakak tadi nih, kami mau izin memberikan saran nih kak. Jadi kalau ke depannya misal atau sekarang nih kan masih ya kafenya mungkin ke depannya kita nggak tahu bakalan berkembang Iya. atau gimana gitu ya kak. Mungkin bakalan menerima banyak karyawan Iya. lagi. Jadi ke depannya kalau mau menerima karyawan kayak harus kami menyarankan buat CV atau ada persyaratannya sehingga eh, pas pembagian kerjanya nanti juga nggak yang keteter, mungkin ya kayak kekeluargaan bersama gitu, jadi kayak kamu ngerjain ini juga, kamu ngerjain ini juga, saling bantu Iya. istilahnya. Tapi kalau kedepannya makin banyak pengunjung jadi kan keteteran karena kerjanya juga nggak yang dibagi-bagi sama aja gitu kan Kak. Nah terus kayak kalau udah diterima juga saran kami dilakukan pelatihan dulu nih kepada karyawan-karyawannya sebelum kayak langsung bekerja, kan ada juga tuh sebagian yang diterima langsung boleh kerja kayak esokan harinya, tapi kurang nih pemahamannya dia terhadap apa yang akan dia lakukan gitu. Jadi kedepannya kami sarankan kayak melakukan pelatihan kepada karyawan juga, jadi kakak juga tahu kayak dia ini apa sih yang perlu dikembangkan, ya gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut kakak gimana nih kak? Iya mungkin kalau harapannya kalau misalnya berkembang ya, ya nggak mungkin menutup juga ya, itu kemungkinan ya pasti juga, juga ya, insya dilakukan ya seperti itu juga, saran-saran dari kalian juga ya pasti juga di apply lah ya ke depannya. Terima kasih. Jadi karena udah kakak udah mau menerima saran atau mau mendengarkan juga, kami ngucapin terima kasih nih kak gitu. Terima kasih banyak kak. Satu. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktu dan partisipasinya yang sudah diberikan kepada kami untuk melakukan mini riset di sore hari ini, dan kami juga sekali lagi berterima kasih dan kami doakan semoga usaha Kakak ke depannya lancar dan semakin dikenal di Indonesia ini. Makin Amin ya. berkembang gitu. Dari hasil penelitian kami, dapat disimpulkan, kami menyarankan kepada usaha UMKM Blikwe.id supaya kedepannya dalam menerima karyawan agar meminta terlebih dahulu CV
kepada calon karyawannya agar mengetahui spesifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan. Dan juga setelah itu, calon karyawan juga harus diwawancara agar tahu bagaimana kualitas seorang karyawan tersebut. Dan juga selanjutnya, setelah lulus seleksi wawancara, seorang karyawan tersebut harus diberikan pelatihan agar dia dapat lebih memahami di bidang yang dia pengen ambil dalam pekerjaan tersebut. Jadi itulah kesimpulan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.